lihat tentang filosofi hati. Beberapa minggu yang lalu, saya membagikan untuk setiap kita, yaitu tentang siapa saya, siapa aku. Ini apa yang akan kita lihat hari ini itu berkaitan dengan minggu yang lalu. Jadi identitas dan ide kehidupan kita itu akan menentukan bagaimana kehidupan kita. Kalau kita tidak tahu siapa kita, maka kita tidak akan jelas kehidupan. Kalau kita tak hewan, seekor hewan itu tahu siapa dia. Jadi dia hidup dengan instingnya, maka dia memenuhkan hidupnya sebagai misalkan hewan itu, misalkan anjing atau kucing. Kita sebagai manusia, kita ini lebih kompleks memang kehidupannya daripada hewan. Tapi setidaknya kita harus tahu siapa kita. Karena kalau kita tidak tahu siapa kita, maka apa yang akan kita lakukan di tengah-tengah kehidupan kita sehari-hari itu akan serba tidak jelas. Karena itu ke minggu yang lalu, nanti kita akan ulang sedikit. Kita bicara tentang siapa aku, siapa kita, siapa saya. Jadi pagi ini kita sebagai gereja Tuhan, kita akan lihat kelanjutannya, yaitu tentang filosofi hati. Hati adalah sumber kehidupan orang yang percaya. Nah, karena itu kita akan lihat sama-sama bagaimana filosofi dari hati kita. Nah, ini apa yang saya sampaikan ini bermula dari kadang-kadang saya melihat ada orang-orang percaya yang datang mungkin saya tidak tahu, dan ini tidak masalah sebetulnya. Kalau kita datang kepada Tuhan, datang ke tempat ini dengan banyak masalah. Kalau kita memang sedang banyak masalah dan kita sedang mungkin capek secara kejiwaan, maka kita mungkin terlihat loyo. Tapi kadang-kadang saya melihat, saya duduk di belakang itu bukan karena pengen duduk di belakang, tapi kadang-kadang saya mengamati bagaimana kita semua ini, apa yang terlihat gitu, dari sorot mata, dari sikap. Tidak sepenuhnya itu kesimpulannya bisa benar, tetapi setidaknya kadang-kadang saya melihat ada yang sepertinya itu penuh beban yang berat. Nah, karena itu saya mau mengajak kita untuk kita mengingat kembali apa yang jadi filosofi di dalam kehidupan kita, apa yang kita atur di dalam kehidupan kita. Salah satu arti dari filosofi di dalam kamus bahasa Inggris, kamu Webster memberi penjelasan bahwa filosofi adalah keyakinan dasar tentang cara masyarakat atau orang itu hidup. Jadi hari ini saya mau mengajak kita bicara tentang ide dasar kita menjalankan hidup ini. Setiap kita itu punya pandangan tentang pandangan bagaimana hidup di masyarakat, bagaimana hidup di pekerjaan, bagaimana uang, bagaimana rumah tangga, bagaimana keluarga, itu kita punya ide semua. Nah, ide dasar itu yang entah kita comot dari firman Tuhan, entah kita lihat dari orang tua kita, entah kita lihat dari masyarakat, entah kita dapatkan dari orang yang kita kagumi, itu membentuk hidup kita. Kita mengumpulkan ide dasar kehidupan ini sejak dari kecil,
sampai kita besar kita terapkan di dalam apa yang kita jalani. Itu terlihat dari kebiasaan yang kita bangun. Jadi filosofi hati kita itu menentukan bagaimana kita menjalankan hidup kita. Karena nanti filosofi ide dasar kehidupan ini nanti bicara tentang hal yang kecil, tentang bagaimana kedisiplinan, bagaimana pandangan kita tentang waktu, bagaimana pandangan kita dengan sikap dengan orang lain, bagaimana kita menghormati orang lain. Itu terlihat di dasarnya adalah filosofi. Cara kita menjalankan hidup ini bagaimana itu terlihat, dan itu bisa kelihatan dari bagaimana ya. Kalau keuangan bagaimana bisa terlihat dari bagaimana kita membelanjakan uang kita. Itu juga bisa terlihat bagaimana cara kita mendapatkan uang itu. Jadi filosofi sangat penting. Nah, kita mau lihat nanti filosofi di dalam firman Tuhan itu seperti apa. Karena saya percaya kita semua di sini hadir, kita akan berkata bahwa kita orang percaya. Kalau kita ditanya kita percaya Yesus, kita akan katakan kita percaya. Tapi apakah ide dasar kehidupan kita itu betul-betul sesuai dengan Kristus, sesuai dengan firman Tuhan atau tidak, itu terlihat dari bagaimana kita menjalankan kehidupan kita. Karena filosofi ini yang mendasari bagaimana kita menjalankan hidup kita. Kalau kita menjalaninya dengan sesuai dengan firman Tuhan, maka akan kelihatan. Karena buah dari apa yang kita kerjakan itu tidak akan berbeda. Ya, karena buah apel akan menghasilkan, pohon apel akan menghasilkan buah apel, pohon jambu akan menghasilkan buah jambu. Artinya filosofi yang kita terapkan itu akan terlihat dari buah kehidupan kita. Saya takut. Kenapa kita membahas ini? Saya takutnya kita mengaku bahwa kita orang percaya, tapi cara kita menjalankan kehidupan mungkin tidak sesuai dengan apa yang kita akui. Nah, ini mungkin nanti jadi pertanyaan, seberapa percaya kita dengan Tuhan, seberapa percaya kita dengan firman Tuhan. Ya, karena sekali lagi kita punya ide, setiap kita punya ide. Kita ini punya pandangan. Kalau kita menjelaskan sesuatu, saya percaya kita punya pendapat, kita punya argumen yang menjelaskan mengapa kita melakukan ini dan itu. Nah, ini semua itu berakar dari filosofi. Nah, karena berakar dari filosofi, nanti saya mau mengajak kita untuk melihat bagaimana filosofi firman Tuhan. Mari kita mulai dari kitab Efesus 5 ayat 15 dan ayat 16. Di sana sudah saya tuliskan. Saya akan bacakan saja. Karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Yang Efesus 5 ayat 15 dan ayat 16. Nah, di dalam ayat yang kita baca, ini nanti Bapak Ibu Saudara bisa baca di perikopnya secara lengkap. Tapi di ayat 15 dan ayat 16, Rasul Paulus menyoroti tentang hal yang penting yang saya garis bawahi itu, yang berwarna putih. Bagaimana kita hidup, bukan hasil dari kehidupan kita, bukan. Tapi yang Rasul Paulus katakan, bagaimana kamu hidup. Kata, perhatikanlah dengan saksama, perhatikan baik-baik bagaimana kamu hidup, bagaimana kita hidup. Itu adalah mau menunjukkan kepada kita cara kita hidup.
Mungkin buat beberapa kita buah itu yang nanti dilihat orang, betul. Buah kehidupan kita akan dilihat orang, hasilnya akan dilihat orang, betul. Tapi Rasul Paulus juga mau menekankan buat kehidupan kita, cara proses kita menjalani hidup itu juga tidak kalah penting. Bagaimana kita hidup itu akan menentukan bagaimana buah kita. Artinya, kalaupun pohon yang baik ada di dalam kehidupan kita, memang dikatakan pohon yang baik akan menghasilkan buah yang baik. Tapi pohon yang baik dengan perawatan yang tidak baik akan menghasilkan hasil yang tidak baik atau setidak-tidaknya kurang baik. Karena itu Rasul Paulus katakan, perhatikan bagaimana, perhatikan baik-baik, perhatikan dengan saksama bagaimana kita hidup. Jadi yang mau saya ajak untuk kita sama-sama ketahui, cara kita hidup itu penting. Cara kita menjalani hidup ini penting. Kita bisa katakan kita tidak sempurna, betul. Tapi bagaimana kita menghadapi ketidaksempurnaan, bagaimana kita menghadapi kelemahan, bagaimana kita mengatasi bagaimana kita berhadapan dengan kekalahan atau kegagalan, itu menentukan bagaimana kualitas hidup kita. Tidak selamanya kalau kita jadi orang percaya bahwa kita ini akan bisa terus-terusan semuanya serba baik. Kadang-kadang ada waktu yang tidak baik, atau ada orang yang berbuat tidak baik terhadap kita, sehingga kita mengalami hal yang tidak baik. Nah, bagaimana kita mengatasinya itu menentukan proses kita. Kalau misalkan dulu kalau kita dipukul, kita balas memukul, kemudian terus kalau itu terjadi lagi, kita melakukan apa perkembangannya, itu menentukan bagaimana kita hidup, itu menentukan hasil kedepannya. Nah, ini semua itu berakar dari filosofi kehidupan. Filosofi yang kita tanam di hati kita itu yang akan membentuk bagaimana reaksi kita. Ya, jadi ide-ide dasar kita ini mendefinisikan banyak hal secara tidak langsung, mungkin bukan dengan kata-kata, tapi dengan apa yang kita sudah terima, apa yang sudah kita serap di dalam kehidupan kita, itu kita terjemahkan dari sikap kita. Ya, kalau kita hidup di lingkungan yang penuh persaingan, ya, sejak kecil, maka kemungkinan besar di hari ketika kita beranjak dewasa, ya, seorang anak itu akan cenderung mudah memanipulasi. Istilah sekarang mungkin bisa terlalu lebay dalam kehidupan. Anak yang terlalu dimanja misalkan, nanti besarnya juga ada hasilnya seperti apa. Nah, itu semua menjadi filosofi dalam kehidupan kita. Nah, karena itu Rasul Paulus mengingatkan bagaimana kita hidup. Ini menentukan. Nah, selanjutnya saya mau mengajak kita, saya mau mengingatkan kepada kita, sebelum kita melihat filosofi dalam kehidupan kita, maka kita perlu tahu apa yang jadi identitas kita. Nah, ini sudah saya bahas beberapa minggu yang lalu, 3 minggu yang lalu kalau tidak salah, tentang siapa saya. Jadi siapa kita di dalam Tuhan itu penting. Mungkin buat kita sebutan bahwa kita ini anak Tuhan mungkin tidak terasa berguna dalam kehidupan kita. Tapi kita harus tahu bahwa Tuhan menciptakan kita tidak sembarang menciptakan. Dia punya rencana kenapa kita ada di tempat ini, kenapa kita bersama. Dia punya rencana kenapa kita hidup di Indonesia bukan di Amerika misalkan. Kenapa kita ada di
posisi kita masing-masing itu Tuhan punya rencana. Dan Tuhan menyatukan kita sebagai satu kesatuan tubuh Kristus menjadi gereja Tuhan. Itu semua adalah rencana Tuhan. Nah, identitas ini perlu kita pahami, bukan secara pengertian saja, tapi identitas ini menjadi suatu, sebetulnya diharapkan untuk menjadi suatu kebanggaan. Di dalam sejarah penulisan Alkitab, saya mau cerita sedikit. Dalam sejarah penulisan Alkitab, orang Israel itu sebetulnya adalah bangsa yang kalah. Ya, kalau secara sejarah peta Timur Tengah, ya, negara yang Palestina dan negara Israel yang sekarang itu diambil oleh dua kekuatan besar dunia pada waktu itu, yaitu Mesir dan yang kedua Babel. Ya, Babel nanti jadi bagian Persia. Tapi dua kekuatan ini, yaitu kalau salah satu kuat, salah satu akan menyeberang untuk menyerbu yang lain. Ya, dalam prosesnya mereka akan melewati tanah, ya, tanah Timur Tengah yaitu Israel dan Palestina. Ya. Karena itu di tempat itu seringkali banyak kematian. Ya, karena banyak kematian, banyak silsilah terputus. Karena terputus, akhirnya identitas itu sepertinya putus, hilang. Nah, penulis Alkitab itu mau mengingatkan untuk awalnya untuk orang-orang Israel supaya punya identitas. Mereka punya nenek moyang yang namanya Abraham, Ishak dan Yakub. Dan itu jadi kebanggaan. Ya. Kalau kita mungkin perhatikan anak-anak, mungkin mereka berkata, mungkin ada anak-anak yang membanggakan orang tuanya. Oh, bapakku direktur. Ya. Identitas bahwa dia seorang anak direktur itu memberi dia kebanggaan. Nah, firman Tuhan sebetulnya idenya sama, mau memberi kita kebanggaan bahwa anak Tuhan itu menjadi anak Tuhan, menjadi orang yang dipanggil Tuhan itu kebanggaan, bukan hanya sebuah label. Kita harus ingat bahwa apa yang jadi identitas kita waktu Yesus disalib dan dia berikan hidup yang baru buat kita. Tuhan itu mengharapkan identitas ini satu identitas yang menjadi satu kebanggaan. Ini bukan hanya sekedar label, oh saya anak Tuhan, saya diselamatkan, kemudian tidak ada dampaknya dalam kehidupan kita. Nah, yang sebetulnya jadi tugas kita adalah seberapa besar kita bisa bangga dengan hidup yang baru ini di dalam Tuhan. Ya, kalau kita tidak bisa mencapai itu, sebetulnya kita sedang kehilangan identitas. Kita mungkin mengaku kita ini labelnya anak Tuhan, tapi kita tidak pernah bisa menghidupi potensi itu. Potensi yang pertama sudah sering kita dengar, yaitu kita bisa datang kepada Bapa. Tapi mungkin kita bertanya, apa gunanya kita mengenal Tuhan? Karena rasanya kehidupan kita tidak jauh berbeda. Pergumulan kita juga tetap berat, masalahnya juga tetap sama. Ya karena kita manusia, maka masalah kita adalah manusia. Tapi setidaknya yang pertama saya mau bagikan untuk setiap kita, miliki kebanggaan. Miliki kebanggaan. Saya terkesan dengan masa SMA saya. Ya. Saya SMA di SMA yang laki semua, dan di sana ditanamkan bagaimana kebanggaan. Jadi anak SMA di sana. Ya, di sana, yaitu prinsipnya sama semua.
seperti di Alkitab, apa yang ditanamkan itu digambar terus. Jadi kita harus mengerti ya, kalau Bapak Ibu Gembala mengingatkan hal yang sama terus menerus, itu berarti itu sebetulnya kalau itu nasihatnya itu jadi bagian identitas kita. Nah, kebanggaan kita ya, kalau kita mau menghidupi, bisa hidup dalam hidup yang penuh, kita harus paham bahwa Tuhan memberikan kehormatan, kebanggaannya buat kita. Nah, dikatakan Rasul Paulus pernah menuliskan bahwa Tuhan meninggalkan tahtanya untuk datang ke dalam dunia supaya kita yang rendah ditinggikan, supaya kita yang miskin dijadikan kaya. Ya, bahasanya sama, sebetulnya sama. Kita diajak untuk mempunyai, kita ini diberikan kebanggaan yang baru, bahwa kita ini adalah orang percaya, umat tebusan Tuhan Yesus Kristus. Nah, ini kebanggaannya harus ada. Kalau kita tidak bisa menghayati ini, kita tidak berusaha mencari apa kebanggaannya, atau kita tidak berusaha mendapatkan kebanggaan itu dalam hidup kita, sebetulnya identitas kita sedang ada dalam krisis. Kita sedang krisis identitas, sehingga kalau mungkin kita sedang ada kesusahan, mungkin kita mengira bahwa Tuhan itu sedang menjauh, atau kita merasa bahwa Tuhan tidak melakukan yang baik karena kita mungkin tidak baik. Nah, kebanggaan identitas ini harus ada dalam kehidupan. Karena konsepnya kita hidup di dunia ini berjalan. Jadi kalau orang berjalan itu, Bapak Ibu tahu ya, orang berjalan. Kalau perhatikan, kalau kita perhatikan orang yang percaya diri, orang yang leader dan orang yang percaya diri, cara jalannya beda. Orang yang percaya diri akan berjalan dengan tegak, dengan sorot mata yang tajam, penuh keyakinan. Tapi orang yang leader jalannya bagaimana? Biasanya tunggu. Kenapa? Tidak percaya diri. Nah, untuk berjalan di dalam dunia yang penuh tantangan ini, Bapak Ibu harus bisa mendapatkan kebanggaan itu. Kebanggaan itu sudah diberikan buat kita, tergantung bagaimana kita menyikapinya. Ini bukan untuk orang lain, untuk kita. Sikap kita untuk berjalan di dunia ini. Saya orang percaya. Ada masalah, mungkin masalah bisa menimpa kita, tapi sikap hati kita itu menentukan bagaimana reaksi kita. Kitab Amsal juga pernah berkata, ada orang yang di dalam tertawa pun hati ini bisa remuk. Artinya di dalam diri kita ini kita bisa saja remuk, tapi sikap kita akan menentukan bagaimana kebahagiaan kita. Di dalam tertawa pun hati bisa nangis. Jadi mari kita dapatkan itu. Tidak ada langkah-langkah yang runtut untuk bisa mendapatkan kebanggaan ini. Sebetulnya, karena saya juga tidak bisa menjelaskan kenapa seorang anak bisa bangga kalau ayahnya itu mungkin jenderal. Nah, ya kira-kira kita harus bisa dapatkan poinnya. Bagaimana kita bisa dapatkan kebanggaan dalam hidup kita? Kalau tidak, kita akan berjalan di dalam dunia ini dengan cara tertentu. Kita ini akan membungkuk, berjalan dengan membungkuk di dunia ini. Itu yang pertama. Nah,
kita sudah lihat itu. Yang selanjutnya saya mau mengajak kita untuk melihat tahun ini. Di slide selanjutnya saya mau bicara dari dunia sepak bola. Tahun ini dunia sepak bola terutama di Liga Inggris sedang merayakan juaranya klub ini, klub Liverpool. Mereka sudah 30 tahun tidak pernah juara. Tahun lalu mereka memenangi juara Eropa, ya, Liga Champions. Tapi kisahnya kesuksesan itu bukan hanya terjadi di tahun 2019, karena ini semua dimulai di rentang waktu yang jauh lebih panjang, yaitu kalau tidak salah bulan Oktober 2015. Ya. Klub ini sedang selama 30 tahun sudah tidak pernah juara, dan beberapa pengamat akhirnya mengatakan klub ini kehilangan identitas. Datanglah pelatih yang baru, itu pelatihnya yang besar itu namanya Jurgen Klopp. Dan pelatih ini ketika konferensi pers pertama, ya, beliau berkata, mari kita berubah dari orang-orang yang ragu menjadi orang-orang yang percaya. Ya, jadi dia mau memberikan, intinya dia mau memberikan keyakinan, mari kita jalankan klub ini dengan modal percaya, bukan dengan orang yang ragu nanti juara tidak ya. Dalam prosesnya banyak perubahan, ya, terutama dalam hal-hal yang kecil, ya. Mungkin secara bisnis diatur ulang, ya, karena ini klub ada brandnya, ada penjualannya. Kemudian salah satu hal yang menarik yang tidak dilakukan oleh klub lain pada waktu itu, umumnya pada waktu itu, adalah mereka menyewa salah satunya pelatih untuk lemparan ke dalam. Padahal kalau kita yang mengerti sepak bola, lemparan ke dalam itu hanya memasukkan bola ke dalam. Tapi dalam pandangan mereka kalau ini, lemparan ini bisa dipergunakan jadi sesuatu yang berguna. Ya. Ada 1 atau 2 gol yang mereka hasilkan dimulai dari lemparan ke dalam. Nah, sebetulnya intinya sama. Kehidupan kita, sukses atau tidaknya itu dibentuk bukan pada saat kita menjadi besar, tapi dimulai dari apa yang kecil yang kita lakukan. Bagaimana kita memperhatikan detail yang kecil, kita akan menentukan hal yang besar. Ya, seperti yang Yesus katakan, kalau kita setia dalam perkara yang kecil, maka kita akan, kalau kita bisa dipercaya dalam perkara yang kecil, kita bisa dipercaya dalam perkara yang besar. Nah, sikap kita, ya, itu ditentukan oleh kebiasaan yang kita bangun. Dan kebiasaan yang kita bangun itu berasal dari hal yang kecil, mulai dari pola pikir, dari sikap. Kalau Bapak Ibu lihat di tempat ini, di kanan kiri mungkin ada sampah. Apa yang jadi sikap kita itu hal yang kecil. Oh, sudah ada yang paling, nanti ada yang nyapu. Itu sikap yang kecil. Kalau kita berkata itu bukan bagianku, nah itu menentukan sikap yang kecil. Berdoa, bacaan kitab itu sikap yang kecil. Nah, kalau secara logik, berdoa, bacaan kitab itu hal yang kecil. Kemudian kalau sikap-sikap disiplin, tepat waktu, ini bukan tuntutan supaya kita jadi disiplin terus dan itu, tapi usaha kita. Kalau kita sekarang ini, kalau ada janji dengan rekan kita misalkan sering tidak tepat waktu, banyak yang kacau, ya kita bagaimana proses kita berubah, itu menentukan. Nah, klub ini permainannya enak ditonton, ya. Permainannya enak ditonton. Dianggap klub yang sekarang mendominasi, ya, di Eropa.
Roma. Nah, tapi yang paling menarik ternyata filosofi yang diusung. Ya. Saya mau mengutip apa yang pelatih, mungkin mantan pelatih timnas futsal Indonesia, namanya Justin Laksana. Ini fotonya. Beliau berkata bahwa di dalam sepak bola itu hanya ada 3 filosofi. Yang pertama cukup itu bermain indah. Yang kedua catenaccio, yang kita mengenalnya dengan sistem pertahanan Grendel. Dan yang ketiga total football. Bermain sistem ketiganya adalah sistem. Nah, permainan-permainan yang diusung pelatih-pelatih hari ini yang enak ditonton itu ternyata didasarkan pada yang namanya total football. Nah, ternyata begini, filosofi ini adalah ide dasar menjalankan sebuah permainan sepak bola. Kalau filosofi sepak bolanya begitu. Jadi dari situ permainan itu dikembangkan seturut dengan keperluan atau seturut pelatih yang menganut sistem ini, filosofi ini. Ya. Pelatih-pelatih besar yang sekarang bermunculan di dunia itu memakai filosofi total football katanya. Nah, filosofi ini adalah ide dasar menjalankan sistem sepak bola. Taktik itu ada banyak, ada macam-macam. Kita mungkin tahu 4-4-2 lah, 4-3-3 lah, 4-3-1-2 lah. Itu taktiknya, line up-nya. Tapi filosofi yang didasarkan itu didasari pada salah satu dari ya. Mungkin kalau yang namanya parkir bis itu dan mengandalkan serangan balik itu mungkin berasal dari catenaccio, ya, dasarnya semua bertahan terus menyerang. Tapi kenyataannya, ya, menurut surveinya, tim-tim yang menang hari-hari ini itu yang menggunakan total football. Filosofi ini ternyata penting katanya. Jadi ide dasar menjalankan permainan ini itu menentukan bagaimana permainan ini nanti berkembang. Ya, entah nanti pemainnya yang ini bertahan, yang ini maju, itu sudah cara menjalankannya. Tapi ide dasarnya sama. Total football itu kalau tidak salah, setiap permainan itu sistemnya bertahan dengan seirama, ya, maju, organisasinya semua menyerang. Nanti bertahannya bagaimana itu ada sendiri. Yang tergantung dari pelatih dan pemain bagaimana menerjemahkan dari filosofi. Nah, pagi ini saya mau mengajak kita untuk kita merenungkan bagaimana ide dasar kita, filosofi apa yang kita pakai untuk kita berjalan di dunia ini. Kalau di sepak bola hanya ada 3. Nah, filosofi apa yang firman Tuhan, yang Alkitab kita bagikan untuk kita? Saya mau mengajak kita untuk melihat kita program. Menurut saya ini adalah filosofi orang percaya. Ya. Roma 1 ayat 16 dan ayat 17. Di sana tertulis demikian, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Nah, ini filosofinya. Bagian terakhir, orang benar akan hidup oleh iman. Ini filosofi. Filosofinya pendek, orang benar akan hidup oleh iman. Nah, nanti yang jadi tugas kita adalah bagaimana kita menerjemahkan ini dalam setiap aspek kehidupan kita. Ya, kalau tadi filosofi sepak bola total football, total football semua ikut serempak dalam penyerangan dan bertahan. Kalau cukup begitu tadi
Ganesio seni bertahan, pertahanan hidup. Itu hanya idenya. Nah, ide yang Rasul Paulus berikan, yang dia kutip dari kitab Habakuk, adalah orang benar akan hidup oleh iman. Ini filosofi sebetulnya. Bahasanya ini bahasa filosofi yang sebetulnya terjemahannya dalam kehidupan itu perlu kita cari. Kita kenapa saya tidak berikan penjelasannya panjang lebar, karena ini filosofi. Filosofi itu ditentukan oleh di mana kita hidup, apa yang kita hadapi, apa yang jadi kebutuhan kita, apa yang sedang kita perjuangkan. Nah, ini semua akan berkaitan dengan itu. Tapi saya pagi ini hanya mau memberikan pengertian buat kita. Ini filosofi di dalam orang benar akan hidup oleh iman. Jadi tugas kita untuk menerjemahkan hal ini. Bagaimana iman itu kita terjemahkan dalam hidup kita. Kalau kita ini sedang apes, sedang sial, ini jadi orang percaya itu katanya firman Tuhan itu kalau dia jatuh, artinya orang benar itu bisa jatuh. Kalau jatuh dia bangkit lagi. Ya, tapi tergantung bagaimana kita menyikapinya. Bagaimana iman kita? Kita menerjemahkan hidup oleh iman itu iman yang bagaimana? Ya, ini sebetulnya bahasan yang luas. Karena kita harus menerjemahkan iman ini bukan sekedar seperti yang Ibrani 11 ayat 1, tapi ini tentang bagaimana supaya ini jadi sesuatu yang nyata di kehidupan kita, bukan hanya sekedar definisi. Ya, kalau Ibrani 11 ayat 1, iman adalah dasar dari yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Itu kan bunyi ayat. Tapi cara kita menerjemahkan orang benar itu akan hidup beriman. Karena saya percaya setiap kita di sini pasti tahu bahwa kita orang benar. Kita dibenarkan oleh penebusan Kristus. Nah, karena itu perlu kita pahami. Kita ini perlu mencari tahu. Setelah kita bicara soal kebanggaan dalam Tuhan, kita bicara bagaimana menerjemahkan hidup oleh iman itu di keseharian kita. Salah satu ayat yang menarik di kitab Amsal, saya tidak ada bacakan, tapi kalau ibu bisa cari, adalah permulaan iman adalah perolehlah iman dengan segala yang kau perolehlah pengertian. Saya percaya Bapak, Ibu, dan saudara semua sudah mendengar banyak firman Tuhan. Itu iman. Nah, untuk bisa mendapatkan semua hikmat dan pengertian, ya perlu ada proses yang dikerjakan. Tapi ada suatu kebenaran yang saya mau katakan begini. Kalau anak sekolah, sebenarnya ini, anak sekolah itu belajar dan dia akan diuji. Berbeda dengan kehidupan. Kehidupan kita akan diuji untuk memperoleh sebuah pelajaran. Nah, saya hanya mau katakan kita punya banyak bekal dari firman Tuhan. Praktekkan itu sebagai ujian yang kita pakai untuk menguji di dalam kehidupan. Nanti saya percaya kita akan dapat pelajaran. Ya, saya percaya bahwa itu pasti mengiyakan perkataan ini, bahwa anak sekolah itu belajar, mendapat pelajaran, kemudian diuji. Tapi kalau kehidupan itu diuji, kita dapat pelajaran. Nah, kalau kita mau dapat pelajaran dari firman Tuhan yang nyata dalam kehidupan kita, maka kita perlu melangkah dulu melakukannya. Entah benar, entah salah, tapi nanti kita mendapat sesuatu. Kalau kita tidak pernah mengerjakannya atau menyentuhnya barang sekali saja,
tidak akan pernah ada yang namanya pelajaran. Artinya tidak akan pernah ada hikmah. Nah, inilah implementasi dari hal ini. Dari hikmah yang kita peroleh, dari pelajaran kehidupan yang kita peroleh, kita bisa menyusun ulang filosofi hidup kita. Dari situ saya yakin akan ada perubahan. Mungkin tidak sekarang, tapi percayalah, proses yang benar, proses yang baik akan menghasilkan hasil yang baik. Amin. Ya, slide selanjutnya. Nah, ini yang perlu kita ingat, ya. Tugas manusia itu mengelola. Jadi tugas kita, apa yang ada di tangan kita harus kita kelola. Termasuk firman Tuhan yang kita terima itu harus dijalankan. Gitu. Jadi harus dikelola, bukan diabaikan, bukan disimpan atau dibiarkan. Karena kita harus tahu bahwa tujuan Tuhan memanggil kita supaya kita jadi berkat, jadi terang dunia, jadi terang dunia. Tujuannya. Nah, kemana kita harus jadi berkat? Amanat agung, ya, Markus, bukan yang di Matius, ya. Markus 16-15, kita pergi ke seluruh dunia. Saya juga sudah sering mengatakan ini dunia adalah tempat di mana kita dipanggil. Kalau kita ada di kantor, ya di kantor kita lah kita dipanggil jadi berkat. Dimanapun kita berada, dunia yang menjadi keseharian kita, disitulah panggilan. Kita pergi ke seluruh dunia. Ya. Bahasa Yunani kosmos. Kosmos itu tatanan sosial. Yang kita ada di tatanan sosial yang mana? Di situ Tuhan memanggil kita untuk jadi berkat. Kalau yang namanya Liverpool saja, proses mereka menjadi juara bisa jadi cerita yang menarik. Bukankah kalau cerita pergumulan kehidupan kita dari satu tingkat ke tingkat yang lebih baik lagi juga bisa jadi berkat? Saya harap itu bisa di hari-hari ke depan, kisah-kisah yang seperti itu ada keluar dari kisah hidup Bapak Ibu saudara sekalian. Amin ya. Amin. Semoga banyak, semakin cepat ceritanya semakin baik. Karena itu akan jadi menguat di dalam kehidupan saudara-saudara kita yang lain. Ya, yang terakhir, slide selanjutnya. Ya, beberapa contoh di Alkitab. Ya, beberapa contoh di Alkitab, ada contohnya salah satunya Ayub. Ya, kita tahu dia mendapatkan hal yang tidak diharapkan, banyak musibah, tapi dia tetap setia. Kalau dipikir-pikir, kenapa dia tetap setia? Kenapa dia bisa mengatakan kita mau terima dari Tuhan yang baik? Kenapa ketika dia izinkan yang tidak baik kita tidak mau terima? Untuk bisa berkata-kata seperti itu diperlukan filosofi kehidupan yang jelas. Untuk bisa mengatakan seperti itu, ya, sama lah seperti kita. Kalau kita sedang ada dalam kondisi yang sedang ada drop di bawah, bagaimana kita bisa berkata bahwa Tuhan itu baik? Perlu filosofi yang jelas. Kalau filosofinya tidak jelas, kita akan bertanya, Tuhan ini baik beneran atau tidak ya? Tuhan ini setia atau tidak? Ya, di situ juga tercantum kita belajar mengenal Tuhan secara pribadi. Nah, contoh 2, 3, dan 4 itu sama sebetulnya. Sama, prinsipnya sama. Ini kesimpulan dari kisah-kisah ini ya, yang saya simpulkan. Ya, wanita yang pendarahan dia berkata, kalau aku jamah sedikit saja jubahnya, aku pasti sembuh. Kalau perwira rumah dia berkata, katakan sepatah kata saja, hambaku pasti sembuh. Kalau wanita Syrophoenisia, kalau aku dapat remah sedikit saja, kalau adikku dapat remah sedikit saja, sudah cukup. Ketiga orang ini
Ini menurut saya, mereka punya pandangan bahwa dengan yang sedikit dari Tuhan bisa ada perubahan. Karena itu Tuhan katakan iman mereka iman besar. Karena mereka sebetulnya mau berkata dengan yang sedikit dari Tuhan sudah bisa ada perubahan. Kalau kita periksa mungkin di sekitar kita, mungkin orang berkata perubahan, perlu ada ini semuanya banyak. Mungkin betul seperti itu, tapi buat kehidupan mereka menerjemahkan iman dengan apa? Kalau saya dapat sedikit dari Tuhan, itu sudah cukup. Itu ketiga contoh itu, 4 itu contoh bagaimana mereka menerjemahkan iman dan tantangan kehidupan mereka. Nah, jadi tugas kita bagaimana kita menjawab tantangan kehidupan kita di hari-hari dengan semua keadaan yang sedang terjadi. Mungkin Bapak Ibu mendapatkan gaji yang terpotong, tantangan dengan kebutuhan yang terus bertambah. Bagaimana kita menerjemahkan? Bisa ada pilihan yang mungkin tidak kita harapkan, kita tinggalkan, bisa, tidak disalahkan. Tapi hari ini, pagi ini saya mau mengajak kita untuk bagaimana kita menerjemahkan orang benar akan hidup oleh iman di dalam kehidupan kita, bukan dengan cara yang rumit, tapi sama seperti contoh-contoh di Alkitab. Apa yang mereka harapkan? Mungkin yang kita harapkan tidak akan seperti yang kita minta bisa itu terjadi. Tapi setidaknya pemahaman kehidupan kita ini sudah benar. Ya, kalau untuk mereka, kenapa Tuhan menguji mereka? Karena mereka dengan yang sedikit dari Tuhan, mereka tahu sudah bisa terjadi perubahan. Nah, tantangan kita mungkin tidak sama dengan yang mereka hadapi pada masa dulu, tapi Tuhan kita Tuhan yang sama. Jadi tugas kita untuk kita menerjemahkan setiap filosofi ini. Pilihannya kita mau hidup dengan filosofi hati yang seperti apa? Mengikut dengan pengiringan Tuhan atau tidak? Kalau kita mau ikut pengiringan Tuhan, kita harus menerjemahkan bagaimana orang benar itu akan hidup di dalam kehidupan nyata kita, sehingga Yesus yang kita sembah itu bukan Yesus teori atau Yesus yang hanya label di dalam kehidupan kita. Puji bagi nama Tuhan.